Yeremia pasal 47 ayat 1-7 mengenai orang Filistin. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan, lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hei Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Shalom saudara, sebuah penelitian mengatakan bahwa otak manusia terdiri atas 1 miliar neuron. Tiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lainnya. Sehingga diperkirakan ada lebih dari 1 triliun koneksi di dalam otak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena itu maka dikatakan otak kita yang digambarkan seperti sebuah flash disk, seperti sebuah ruang penyimpanan atau bank data saudara, maka otak kita tidak akan pernah kehabisan di dalam menyimpan berbagai informasi. Namun walaupun begitu saudara, manusia tetap terbatas. Karena manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Saudara, nubuat pendek yang kita baca hari ini terkait dengan malapetaka yang akan menimpa orang Filistin. Malapetaka ini akan segera menimpa mereka dan menimbulkan kengerian yang luar biasa di antara orang Filistin. Sehingga membuat para orang tua kehilangan akal sehatnya dan hanya dapat menangis dan berkabung karena penderitaannya yang tak tertahankan. Mengapa saudara? Karena memang pasal ini tidak memberitahukan kesalahan Filistin secara jelas. Namun ayat 4 menyatakan bahwa Filistin bersekutu dengan Tirus dan Sidon ketika nubuat ini disampaikan. Yeremia 27 ayat 3 menyatakan bahwa pada tahun 594, perwakilan dari Tirus, Sidon, Edom, Moab, dan Amon bertemu di Yerusalem, merundingkan pemberontakan untuk melawan Babel. Saudara, meskipun Filistin tidak disebutkan dalam Yeremia 27 ayat 3, namun fakta bahwa mereka adalah sekutu Tirus dan Sidon dapat mengungkapkan bahwa Filistin pun termasuk salah satu bangsa yang berusaha menghancurkan kekuasaan dan kekuatan Babel. Filistin menganggap mereka kuat. Filistin menganggap mereka hebat. Filistin menganggap mereka tidak ada batasnya, sehingga tidak ada apapun yang dapat menghalangi mereka. Saudara, karena nubuat ini disampaikan oleh Allah melalui Yeremia, maka nubuat ini juga merupakan peringatan keras bagi umat Tuhan, saudara, bahwa menentang kehendak Allah sama dengan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, sama yang seperti yang terjadi dengan orang Filistin. Tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghancurkan kekuatan yang disebabkan oleh penghukuman Allah. Tetap sehebat apapun, sekuat apapun, seperti orang Filistin zaman itu, mereka tetap adalah manusia yang ada
batasnya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa bencana yang dialami oleh bangsa lain dapat merupakan peringatan Allah agar umatnya mau berbalik dan berjalan di dalam rencananya. Untuk mengingatkan bahwa manusia itu ada batasnya karena tetap adalah ciptaan. Berbeda dengan Allah yang adalah Sang Pencipta. Namun seringkali saudara, umat Allah itu terlalu sibuk sehingga tuli untuk mendengarkan peringatannya, tuli untuk mendengarkan firman-Nya. Karena itu saudara, melalui hukuman Allah kepada orang Filistin yang menganggap dirinya kuat dan hebat pada waktu itu, mari kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kepekaan, agar kita dapat mendengar peringatannya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang mungkin tidak didengar oleh orang lain. Tapi sebenarnya itu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada jalan Allah, supaya kita kembali kepada rencananya, dan supaya kita kembali untuk mengandalkan Tuhan saja. Karena manusia ada batasnya, tapi Allah tidak terbatas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa sekuat sehebat apapun manusia, manusia tetap memiliki batasan. Oleh karena manusia adalah ciptaan, bukan Sang Pencipta. Karena itu tolonglah kami umat-Mu ya Bapa, melalui peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada dunia di sekitar kami, supaya kami mengingat, supaya kami kembali kepada Engkau, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Berikanlah hati kami yang peka kepada firman-Mu. Berikanlah hati kami yang peka terhadap peringatan-Mu ya Bapa. Sehingga ketika Engkau memperingatkan, kami segera bertobat, kami segera berbalik. Kami berjalan di dalam rencana dan jalan Tuhan. Karena sekuat, sehebat apapun manusia, kami tetap memiliki batasan. Tetapi Allah tidak terbatas. Karena itu biarlah kami mengandalkan Allah saja di dalam hidup kami. Bapa yang di surga, secara khusus kami juga berdoa Bapa untuk Paskah GKT Sewilayah 5 Banyuwangi yang akan diadakan di GKT Shalom Jajak, tepatnya di Hotel Surya. Kiranya Tuhan menolong segala persiapannya, gereja-gereja yang akan menampilkan berbagai persembahan, pujian, dan juga lain sebagainya. Tuhan tolong supaya kami dapat mempersiapkan dengan baik. Dan melalui perayaan Paskah ini kami diingatkan kembali untuk pengorbanan, untuk cinta Tuhan. Dan itu membuat kami makin hidup di dalam kekudusan. Panitia yang ada, panitia yang mengatur, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Baik itu gladi bersih tanggal 8 maupun juga perayaan Paskah pada hari Selasa nanti tanggal 9. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.